Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Menurut istiqamah kita, selepas pembacaan salawat burda, kita akan mendengarkan cerita hikmah dari yaitu murid kesayangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Segaf, di dalam kalam cerita beliau yang dikumpulkan oleh muridnya di dalam kitab Tuhfatul Ashraf bi Jamil Kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf. Maka pada malam hari ini beliau akan bercerita kepada kita kunci sukses dari seorang yang pernah berhasil di zaman dahulu menjadi orang nomor satu, menjadi orang paling terdepan, bahkan beliau menjadi pimpinan sekaligus presidennya seluruh para aulia di zamannya. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Qutbur Rabbani wal Haqqan Nurani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, ternyata kunci sukses dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 4. Anna Syekh Abdul Qadir lam yanal hadal magam illa bi arba'ati asya. Bahwasannya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidaklah mencapai kedudukan yang begitu mulia seperti ini kecuali dikarenakan 4 faktor. Yang pertama adalah sidquh, yang kedua adalah zuhduh, yang ketiga adalah rahmatuh, yang keempat adalah husnu aqidatih. Maka keempat ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama adalah sidquhu, yaitu kejujuran beliau, kesungguhan beliau di dalam memegang amanat. Disebutkan bahwasannya fa innahu lamma hajja wa huwa sabi, tatkala beliau melaksanakan ibadah haji seperti pada saat ini di mana orang-orang berangkat haji, di mana haji beliau ini dalam usia yang masih belia, belum mencapai usia dewasa. Wara'al khalaik fil mauqif, maka ketika beliau berangkat ibadah haji, berkumpul bersama orang-orang yang waktu itu melaksanakan ibadah haji, ketika beliau berkumpul di satu lokasi perkumpulan, di mana di padang Arafah tersebut orang-orang semua, bukan sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang berkumpul di padang Arafah, dan beliau melihat wa kathratahum, begitu amat banyak jumlah orang-orang yang haji waktu itu. Gala fi nafsih, maka beliau berkata di dalam lubuk hatinya, idza kana hadzal jama' fid dunya fa kaifa yakun jam'uhum fil mahsyar. Apabila ini kumpulan massa di alam dunia sudah seperti ini, bagaimana perkumpulan seluruh umat manusia kelak nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Wa in ana akun, ini aja ana udah gak ketahuan, kumpul di padang Arafah aja udah gak kenal satu sama lain, bagaimana nanti kelak dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, di mana saya berada. Wa tafakkara fi ma'alih, dan beliau waktu itu bertafakur. Anak kecil yang belum beranjak dewasa sudah mikirin kelak nanti akhiratnya nasibnya bagaimana. Maka ketika itu di saat beliau sedang bertafakur, hatta nawa annahu yadhhab ila Baghdad li talabil ilm. Akhirnya beliau berniat untuk berangkat ke negeri Baghdad, yang mana waktu itu Baghdad yang ada di negeri Irak adalah ibu kota, yaitu orang-orang Islam, di mana di tempat tersebut terdapat daripada yaitu yang namanya tempat pesantren atau tempat belajar yang terkenal di ibu kota. Beliau ingin berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Walamma atamal hajj ata ila ummih, ketika telah selesai melaksanakan haji, beliau langsung mendatangi ibunya. Kebetulan beliau ini anak yatim waktu itu. Wa qala laha, seraya dia berkata kepada ibundanya, ya ummah, habini lillahi ta'ala, wahai ibu, coba engkau serahkan aku kepada Allah.
hibahkan aku kepada Allah yang maha tinggi. Wastaudi'ini lillah, dan ucapkanlah selamat tinggal, titipkan aku kepada Allah. Wa mau'iduna al-hasyar hunak inda munadil jabbar wa uburis sirat wa inda babil jannah. Nanti kita akan bertemu lagi bukan di alam dunia. Ini waktunya perpisahan. Nanti tempat pertemuan kita, perjanjian pertemuan kita nanti kelak di padang mahsyar. Tatkala kita dibangkitkan di hari kiamat, nanti di sana ketika Allah memanggil satu persatu makhluknya untuk dihisab, insya Allah saya dan engkau bertemu di sana. Atau ketika sedang yaitu melewati jembatan Siratal Mustaqim, insya Allah nanti kita ketemu di sana. Atau wa inda babil jannah, ketika di depan pintu surga akan masuk ke dalam, insya Allah kita akan bertemu di sana. Kenapa? Fa inni aratu an atawajjaha ila Baghdad li talabil ilm. Karena ini adalah perpisahan yang akan memisahkan kita sampai akhir mati kita, di mana saya ingin berniat bertujuan untuk menuju ke negeri Baghdad semata-mata niat saya untuk menuntut ilmu agama. Faqalallahu ummuh, akhirnya ketika mendengar ucapan putranya yang masih kecil waktu itu berkata seperti itu kepada ibundanya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dibilang oleh ibundanya, apa ucapan ibundanya ini? Idza kanat hakadza niyatuka, apabila seperti ini benar-benar niatmu yang sungguh-sungguh, fadhhab, maka berangkatlah engkau. Wa qad istauda'tuka lillah, sungguh saya sudah menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin abak qad khalaf 80 dinaran. Akan tetapi ingat, saya buka nih bahwasannya kau punya ayah yang meninggal dunia itu telah meninggalkan warisan sebanyak 80 dinar. Jadi zaman dulu belum ada uang kertas, adanya uang emas. Jadi kurang lebih waktu itu mencapai mungkin 400 jutaan. Hafidtuha laka, dan 80 dinar tersebut warisan ayahmu saya jaga untukmu. Arba'un minha wali akhika arba'un, saya sudah bagi 40 dinar untuk kamu dan 40 dinar untuk saudaramu. Wa amma nafatakuma, adapun nafkah engkau selama ini, faqad kanat min indi, maka semuanya itu berasal bukan duit warisan tapi dari duit saya, kata ibundanya. Unfik alaikuma min hirfati, saya memberikan nafkah, makan, minum dan lain sebagainya kepada kalian berdua, itu hasil daripada usaha kerajinan tangan saya, kata ibundanya. Fakhud arba'in alatilak, udah sekarang ambil 40 dinar yang mana ini adalah warisan kamu. Li'annaka akhbartani anna la najtami' illa fil mahsyar, karena kau telah mengkhabarkan kepadaku kita tidak akan bisa berjumpa lagi kecuali nanti kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Wa wada'atha fi thawbih, maka ibundanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyimpan uang 40 dinar tersebut di bajunya. Wa khayatathu, kemudian setelah disimpan dijahit oleh ibundanya. Wa ja'alatha tahta ibtih, maka itu posisi lokasi 40 dinar tersebut dijadikannya di bawah ketiaknya. Lihifdhiha, untuk semata-mata dijaga 40 dinar tersebut, enggak ditaruh di dompet ataupun di tas biar enggak ketahuan, agar terjaga. Wa qalat lahu, seraya beliau berwasiat kepada anaknya ini, ya waladi, wahai putraku, usika bisidqi, saya berwasiat kepadamu untuk sungguh-sungguh jujur. Ihdhar minal kadzib, hati-hati, waspada dari berbohong. Ini wasiat daripada ibundanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Faqabila wasiyataha,
Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kecil itu menerima wasiat ibundanya. Wa kharaj min Mekkah ma'al qafilah. Beliau keluar dari kota Mekkah bersama rombongan haji waktu itu. Yasiru, beliau berjalan. Falamma kanu athna at-tariq, ketika beliau di pertengahan jalan belum sampai ke kota Baghdad, talaqathumul lusus wal quta'. Beliau bersama rombongan dicegat oleh para begal, oleh para perampok. Fanahabuhul qafilah jami'aha, maka para begal perampok tersebut merampas seluruh rombongan kafilah waktu itu semuanya. Wa akhadhu ma fiha, dan semua harta yang dibawa oleh rombongan kafilah tersebut habis diambil semuanya. Wa baqiyahu wa yamshi, dan tidak tersisa kecuali beliau sendirian, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang meneruskan perjalanannya di dalam keadaan berjalan, karena beliau nggak naik daripada kendaraan rombongan kuda dan lain sebagainya, dan beliau nggak bawa barang-barang karena nggak ada yang mau diambil, beliau jalan aja dengan polos. Fa'amsakahu ba'dul lusus. Akhirnya ketika beliau berjalan sendirian meninggalkan kafilah yang ditangkap tersebut, maka tiba-tiba dia ditangkap oleh sebagian daripada begal tersebut. Wa qala lahu, seraya dia bertanya ini yang namanya begal tersebut kepada Syekh Abdul Qadir, min ain jita, dari mana kamu datang? Faqal, maka beliau jujur berkata, min Mekkah, saya habis melaksanakan haji dari Mekkah. Wa qal wa in turid, maka ditanya lagi, mau kemana engkau? Gal uridu Baghdad. Oh, dia jawab jujur, saya mau ke negeri Baghdad di Irak, li'atlubal ilma fiha, untuk saya belajar menuntut ilmu agama di kota Irak. Faqala lahu, akhirnya ini begal bingung, ini anak jujur amat katanya. Wa madza ma'ak? Terus yang lain kan bawa perbekalan. Nah, ente dari Mekah ke Baghdad bawa apa? Masa ente nggak bawa apa-apa perbekalan? Gal arba'una dinaran. Oh, saya bawa bekal. Apa itu? 40 uang dinar emas. Galalahu, ini lusus, yaitu begal tadi bingung. Ini orang di mana-mana gak mungkin ngomong jujur kecuali udah dipukul dulu. Di mana duitnya? Kalau udah dipukul, diancam mau dibunuh baru jujur. Lah ini kok jujur banget, ditanya perbekalannya ada berapa, disebutin jumlah nominalnya. Akhirnya tanya lagi, fiain makan, dilihat dia nggak bawa tas, dia nggak bawa kantong, nggak bawa dompet. Di mana tempatnya 40 dinar tersebut? Gala tahta ibti. Maka diperlihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, oh uangnya ada nih, dibawa ke tiak saya, dijahit oleh ibu saya, ditaruh di bawah biar kejaga. Fakalau, akhirnya ini perampok tadi tambah bingung. Ditanya lagi, man wada'aha huna? Siapa itu orang yang punya kepikiran sampai ditaruh di sini, dijahit dengan rapi? Gal, Umi, ya Umi saya, siapa lagi? Tsumagalalahu, ta'al. Kata ini rampok, sini. Wa akhadha biyadih, seraya tangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kecil itu dibawa oleh perampok tadi. Wa atabihi ilal muqaddam lusus, dibawa langsung kepada pimpinannya para begal, pimpinannya para perampok. Wa qala lahu, seraya dia berkata kepada pimpinannya, ya fulan, hal tattahim hadzal walad bi syai' minal mal? Kira-kira bos, ente lihat gak nih anak? Ya, coba ente kira-kira curiga gak nih anak bawa sesuatu dari harta? Diperhatiin nama bosnya. Faqala, lah, kata bosnya ini, enggak ada ciri-ciri nih orang bawa duit katanya. Kenapa? Lau kana ma'hu syai' lakana raqiban. Kalau bener dia bawa duit, kalau bener dia bawa bekal, ada uangnya, gak mungkin dia jalan kaki. Gak mungkin, miskin amat, pasti dia naik kendaraan, minimal naik kuda atau naik kereta kuda. Tsumagalalahu, akhirnya yang nangkep tadi pengen ngasih tahu sama bosnya, kalau dia jujur sama anak, kali dia bohong sama bos. Is'aluh, coba bos tanya katanya. Fasalahul muqaddam, akhirnya pimpinannya tadi bertanya langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Wa qala lahu, seraya berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Malladzi ma'ak ayyuhas sabi?" Tom, kalau bahasa kita, lu bawa apa? Ada apa sama ente? Ente bawa apaan, Tom? Fa qala lahu Said Abdul Qadir, "Ma'i 40 dinaran khayatatha 'alaiha ummi tahta ibti wa arahu iyyaha." Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya oleh pimpinan perampok, pimpinan begal yang bengis dan kejam, beliau nggak takut sama sekali. Yang beliau ingat cuma pesan ibunya untuk selalu sungguh-sungguh jujur di hadapan siapapun. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani jawab dengan lantang, "Saya bawa 40 dinar uang emas, udah dijahit sama umi saya, posisinya di bawah ketiak saya." Seraya beliau memperlihatkan ketiaknya, tempat disimpan uang tersebut kepada yaitu raja atau begal pimpinan daripada rampok-rampok tersebut. Fa idza hiya 40 dinaron, dan benar dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, benar jumlahnya nggak kurang sedikit pun, nominalnya sama 40 dinar uang emas. Qala lahu, akhirnya si rampok tadi pimpinannya tanya lagi, ini orang jujur amat ya, coba anda tanya dia mau kemana ini? Mau nabung ke bank apa gimana? Wa in turid, mau kemana kamu? Qala urid Baghdad li talabil ilm. Oh, saya mau ke Baghdad bukan buat bisnis, bukan buat dagang, bukan buat apa-apa, tapi saya pengen belajar ilmu agama. Ini bekal saya 40 dinar buat belajar selama ana di Baghdad. Akhirnya tambah bingung lagi ini pimpinan. Wa malladzi hamalaka ala an tukhbira bi hadhihi tananir? Terus faktor apa yang membuat kamu, membawamu untuk mengkhabarkan dinar-dinar ini, uang kepingan emas ini kepada saya? Ma'anaka ta'lam annana lusus wa quta', sedangkan kau tahu, kau paham bocah bahwasanya kita ini bukan orang sembarangan loh. Kita ini adalah para begal, kita ini adalah para perampok. Nuhawwishuka wa nakhudhuha 'alaik. Kita ini bukan orang yang baik-baik loh, kita ini bikin onar loh, kita bikin keributan loh, kita ini bisa mengancam orang, bahkan kita bisa ngambil harta siapapun yang kita tangkap, apalagi ente anak kecil. Gal, oh kamu tanya faktornya, sebabnya apa yang membuat saya mengkhabarkan jujur kepadamu? Hamalani ala dzalika usatu ummi li, yang membuat saya mengkhabarkan kepada kamu dan jujur di hadapanmu itu adalah wasiat ibu saya, yang mana wasiat tersebut diperuntukkan untuk saya. Fa innaha lama kharajtu min indiha, sesungguhnya ibu saya ketika saya keluar dari sisinya meninggalkannya, aziman ala safar, ketika saya bermaksud bertekad bertujuan untuk melaksanakan perjalanan ini, wastauda'tu minha, dan saya ucapkan perpisahan daripada ibu saya, galat give, kata ibu saya berhenti dulu. Give awalan, berhenti dulu di sini. Ya waladi, wahai saya punya anak, ini usika bisidik, saya berwasiat kepadamu untuk jujur fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Wahia bil gurbi minni ka'anni asma' sautahal an. Tuh lihat tuh ibu saya dekat dengan saya. Biarpun ibu saya di rumah, saya di sini, seakan-akan saya saat ini masih ngedenger suara ibu saya, gak pernah hilang di telinga saya. Seakan-akan ibu saya tetap bersama saya dan selalu berwasiat kepada saya untuk jujur. Fama yasughli an akhunaha fi wasiyatiha, maka gak ada sesuatu yang memperkenankan kepadaku untuk berkhianat, mengkhianati wasiat di dalam ibu saya ini. Fa inda dzalika wada'al muqaddam al-madhkur ra'sahu baina rukbatih. Maka ketika mendengar ucapan bagaimana ini anak kecil begitu sangat berbakti kepada ibundanya, walaupun ibundanya nggak ada, dia tetap pegang teguh wasiat daripada ibundanya, langsung pimpinan daripada perampok ini
meletakkan daripada kepalanya, dia terletakkan di antara kedua lututnya, saraya dia langsung tersungkur seakan-akan bersujud, wa atraqa sa'atan wa baka, dan dia langsung bersujud taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sesaat, kemudian dia menangis, waradda tarfahu ila maulah, lalu beliau angkat kepalanya, ini raja perampok tadi, seraya diarahkan pandangannya ke atas langit memandang kepada Tuhannya, waqala, dan dia berkata, idza kana hadza sabiyan imtana'a an yakhuna ahda ummi wa wasiyatuha wa wasiyataha lahu, apabila ini anak kecil yang mana dia bisa menahan dirinya untuk tidak mengkhianati perjanjian kepada ibundanya, dan dia tidak mau mengkhianati wasiat daripada ibundanya, fa kaifa haluna sinin adidah nakhun ahda rabbina, bagaimana keadaan kita? Dia baru ninggalin ibunya, masih tetap ngejaga yaitu perjanjian ibundanya, masih tetap bakti walaupun ibundanya nggak ada di sampingnya. Nah, kita bagaimana keadaannya? Bertahun-tahun kita sudah melanggar, bukan berkhianat lagi, ngelanggar peraturan perjanjian kepada Tuhan kita. Kenapa? Nasrek, Tuhan ajarin sama kita, Tuhan larang kita buat mencuri, tapi kita malah mencuri. Wanahawish, bahkan kita ini bukan cuma itu, larang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat onar, berbuat keributan, malah kita bikin onar, bikin keributan. Wanaqta'ut tariq, Allah larang kita merampok, Allah larang kita membegal, merampok barang-barang orang, membunuh dan lain sebagainya. Malah kita jadi begal jalanan, kita ambil harta orang-orang, kita rampokin, kita bunuhin. Madza yakunu haluna indallah, gimana keadaan kita nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sumagala, kemudian ini pimpinan rampok tadi berkata, tubtu ya Rabb ala hadzal sabi, saya sudah bertobat wahai Tuhanku di hadapan anak bocah ini ya Allah. Wa qala li jama'atih madaguluna antum, maka seraya dia sadar bahwasannya memiliki anak buah bukan sedikit. Dia tanya kepada anak buahnya, para pengikutnya, kalian, apa pendapat kalian kalau lihat saya udah bertobat seperti ini? Faqalu lahu, maka mereka anak buahnya berkata kepada pimpinannya, wa nahnu mithluka, lah kita mah gimana bos? Kalau bos seperti itu ya kita itu juga. Fakama annaka muqaddamuna fi sarigah wa qat'at tariq wa ghairi dzalik, sebagaimana kau ini adalah pimpinan kami di dalam mencuri, pimpinan kami di dalam merampok, pimpinan kami di dalam membegal jalanan dan lain sebagainya. Fa anta muqaddamuna fit taubah, maka engkau adalah sari tauladan kami, pimpinan kami di dalam taubat kepada Allah. Wa qalu tubna ilallahi ta'ala, maka mereka semua anak buah daripada pimpinannya rampok tadi semuanya berkata, kita semuanya sudah bertobat kepada Allah di hadapan anak kecil ini. Wa hasunat taubatul jami'. Maka kata Habib Muhammad bin Hadi, ini luar biasa, taubatnya taubatan nasuha, enggak taubat sambel. Benar-benar mereka ini bertobat daripada dosa-dosanya. Wa kanu arba'ina nafaran, dan kebetulan mereka jumlahnya semuanya ada 40 orang. Wanadu fil ghafilah, maka ketika mereka sudah bertobat, mereka panggil itu yang namanya rombongan kafilah tadi. Ya ahlul ghafilah, rombongan kafilah, man lahu indana syai', barang siapa yang memiliki barang-barang di sisi kami, falyakhudhu, maka ayo ambil deh, balikin. Nih kita balikin barang-barang yang diambil semuanya, ambil semuanya. Wa nanatubna ilallah, kita semua sudah taubat kepada Allah. Tsumma qala Sayyidina Abdul Qadir, maka mereka berkata kepada Syekh Abdul Qadir, nahnu al-an nasir ma'ak ila Baghdad li talabil ilm. Nih
kita semua karena sudah taubat, yuk kita bareng-bareng sekarang berangkat berjalan bersamamu ke negeri Baghdad, kita sama-sama menuntut ilmu agama. Warahu ma'uh wa takharuju fi talabil ilm. Maka mereka semua pimpinan rampok beserta anak buahnya yang jumlahnya 40 semuanya berangkat bersama Syekh Abdul Qadir Jailani dan semuanya menuju kota Baghdad semata-mata untuk belajar ilmu agama. Wa hadza kulluh min barakati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa thamarati sidqihi. Dan ini semua bisa terjadi karena keberkahannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum dewasa, belum jadi ulama, masih anak kecil, sudah bisa berdakwah, sudah bisa memberikan daripada taufik hidayah kepada manusia, bahkan bisa membuat taubat para perampok jalanan. Dan ini adalah buah daripada kesungguhannya, kejujurannya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada wasiat ibundanya, menunjukkan bahwasannya beliau menjadi orang besar bukan karena semata-mata yaitu hal yang biasa, tetapi birrul walidainnya yang sangat luar biasa Syekh Abdul Qadir Jailani, terutama kepada ibundanya. Walaupun ibundanya tidak ada di sampingnya, tapi dia selalu menghadirkan ibundanya, selalu ingat ucapan wasiat ibundanya. Semoga kita yang mendengarkan cerita daripada Habib Muhammad bin Hadi Segaf tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, di antara 4 kunci sukses beliau, semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, dan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan bisa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu menghadirkan guru kita di saat, di setiap, bahkan dimanapun, sampai kapanpun, seakan-akan guru kita senantiasa ada di samping kita, seakan-akan guru kita selalu menasehati kita, dan kita tidak pernah melupakan sedikit pun daripada wasiat, wejangan, nasihat guru kita. Dan semoga kita semua selalu dijaga agar bisa menjaga wasiat dan daripada yaitu wasiatnya guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf untuk selalu istiqamah di majlis Nurul Mustafa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi